Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan berdoa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik, Pak. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Hari ini kita akan menuju ke materi yang baru yang mungkin kemarin kelas 11 mungkin kalian pernah mempelajari dasar-dasarnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara mendiagnosis perbaikan kerusakan pada IMS. Kelas 11 kemarin kira-kira masih ingat tidak ya untuk pelajaran yang kelas 11 tentang IMS? Mungkin ada yang masih ingat? Lupa ingat, Pak. Masih, Pak. Sedikit-sedikit masih ingat. Coba, Pak ya, Pak. Mas Jati, IMS itu apa ya, Mas ya? Engine Management System, Pak. Kepanjangannya itu, Pak. Hanya kepanjangannya saja? Iya, Pak. Saya ingatnya baru itu, Pak. Oh, jadi Engine Management System itu semua unit, semua kondisi dalam mesin itu dikontrol secara elektronik, Pak. Jadi dalam prosesnya nanti engine itu memiliki sensor, kemudian sensor itu sebagai inputan yang dimasukkan ke dalam ECU, kemudian ECU menerima inputan, kemudian mengolah menjadi sebuah bentuk perintah dan disampaikan perintah itu ke aktuator untuk mengeksekusi pada unit kendaraan. Ingat saya seperti itu, Pak. Ya, bagus, Mas Jati. Ternyata ingatannya Mas Jati masih kuat. Untuk Mas Ridho mungkin masih ingat apa enggak ya? Enggak, Pak, saya. Ya, cuma Mas Ridho. Cuma ingat singkatannya, Pak. Ya. Mungkin ada lagi yang masih ingat? Tidak ada? Oke, jadi gini ya, IMS itu kalau yang kemarin kelas 11 mungkin kalian tentang dasar-dasarnya, cara perawatannya, terus cara pemeriksaan-pemeriksaannya. Tapi kalau di kelas 12 kita lebih tekankan untuk cara perbaikannya. Jadi di sini tujuan kita pembelajaran hari ini itu siswa harus bisa untuk mengidentifikasi gejalanya. Ibarat kata kalian ini dijadikan untuk dilatih untuk menjadi seorang dokter, tapi bukan dokter untuk dokter manusia, tapi dokter untuk dokter kendaraan, khususnya kendaraan yang menggunakan sistem IMS. Nah, yang kedua, setelah kita tahu gejalanya, kita juga harus tahu penyebab dari kerusakannya itu apa. Seumpamanya orang kalau di baratnya itu orang itu pusingnya itu bukan berarti pusing, bisa jadi ada dua sebab. Pusingnya itu pusing memang penyakit atau pusing memang kebanyakan utang. Nah gitu toh, Mas. Lurus, Pak. Nah, kalau seperti itu kita arahkan bukan berarti terus ini tentang pusing utang, tidak. Pelajaran ini tentang bagaimana cara memeriksa kondisi kendaraan itu. Terus gejalanya, terus penyebabnya. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita sudah tahu penyebabnya, terus cara memeriksanya itu. Setelah tahu cara pemeriksaannya, kita harus tahu cara memperbaikinya. Kalau cuma tahu cara memeriksanya tapi nggak tahu obatnya apa ya, angel, pusing nanti. Nah, untuk itu setelah tahu tujuannya, kita nanti setelah kita tahu caranya perbaikan, lalu kita coba untuk praktekkan. Nah, setelah kita praktekkan, kita periksa, kita perbaiki, lalu kita lakukan yang namanya uji. Nah, untuk mengetahui apakah hasil perbaikan dari pelajaran hari ini kita itu sudah berhasil atau memang perbaikannya itu asal-asalan. Saya harap di kelas ini nanti ya serius semua, perbaikannya lebih sempurna dari kelas-kelas yang lain. Oke. Nah, di sini saya ada ada video
video ini tentang pada mobil Xenia sesuai yang di sekolahan kita yang punya supaya lebih mudah untuk memahaminya. Sini saya coba mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Rudi Tregono di channel saya Active Mobility. Makanya ini sebenarnya ada dua cara, bisa di manual, scan manual pembacaannya lewat kedipan itu lampu indikator lamnya itu. Sebelumnya terdengar ya suara videonya atau tidak? Terdengar, Pak. Terdengar. Oh, ya. Dengar, Pak. Apabila teman-teman semua mau mencoba di rumah bisa sendiri itu dengan menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu dengan colok, dipakai main di colok aja. Nah ini kebetulan sudah saya scan, yang rusak adalah oksigen sensor. Oksigen sensor adanya di bagian knalpot ya. Jadi di knalpot itu ada caranya lebih kencang karena dia bisa dilihat karena video cara men-scan manual pantas sama aja dengan Xenia 1000cc 1300 juga sama. Nah ini mesinnya yang bapaknya itu dari Sragen, jadi datang saya scan ya, ini saya sudah hapus kerusakannya karena sudah saya ganti. Tadi waktu pas penggantian tidak saya lakukan video, mohon maaf karena terbatasnya untuk 10.000 plus pasang plus scan. Itu dia akan laporan ke komputernya untuk mengatur berapa jumlah semprotan bensin yang diperlukan menyesuaikan kondisi mesin. Jadi disesuaikan, nggak kurang bagus. Umumnya dulu itu kan tahun 2008-2009 masih tekan tinggi atau di bawah harga terdekat. Sehat selalu. Seperti itu video dari yang saya berikan. Berdasarkan video yang telah saya berikan tadi, menurut kalian itu kerusakannya kira-kira di apa? Di bagian apa, Mas? Oh, sebentar, bukan kerusakannya, ciri-cirinya dulu atau gejalanya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Cek engine menyala ya Pak itu. Iya, benar sekali. Ini ketika cek engine menyala, ini merupakan ciri utama dari adanya kerusakan pada IMS. Tapi di sini kita belum tahu apakah kerusakannya itu di sebelah mana. Ini hanya menunjukkan bahwa mobil ini ada penyakitnya seperti itu, tidak normal. Lalu mungkin ada yang lain yang bisa menyebutkan gejalanya? Halo? Jadi di video ini, kan tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya di sini ada timbul milnya itu menyala. Lalu kerusakannya kebetulan di video ini sudah diketahui ya. Kerusakannya itu pada sensor O2. Lah mungkin ada yang tahu kalau kerusakan pada sensor O2 itu gejalanya seperti apa. Silakan jika ada yang tahu, boleh berpendapat. Biasanya mesinnya pincang apa ya Pak ya? Ya benar sekali Mas. Mesinnya ada pincang. Dilihat dari saya melihat dari indikator panel pada dashboardnya itu RPM-nya kelihatannya lebih dari 1000. Seharusnya standarnya itu kurang dari 1000 Pak. Iya benar sekali. Nah ini adalah salah satu contohnya. Contoh dari kerusakan. Bisa jadi ini kan kasus yang tidak selalu terjadi pada mobil yang kita miliki atau yang akan kita perbaiki. Bisa jadi ini akan beda kasusnya ketika mobil itu seumpama tidak kuat untuk akselerasi tinggi. Atau kalau tidak ketika RPM-nya itu menginjak di angka 3000, dia mulai tersendat-sendat atau istilahnya berebet. Tapi dari RPM bawah sampai RPM sekitar 2000, putaran mesinnya itu normal. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi mesin tidak menyala sama sekali. Di sini saya ada diagram dari bagian-bagian sensornya. Letak-letaknya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Pak. Bahasa Inggris ya Pak?
Iya, harus bahasa Inggris lah. Kalau sekarang kalau kita nggak bahasa Inggris, kita mau bagaimana bisa menang lawan dagangan Cina? Kita harusnya itu juga tetap berjuang meningkatkan istilahnya meningkatkan kemampuan dalam negeri. Cina sudah sampai jajah pasar Amerika, kita masih muter terus di pasar Indonesia. Terus di sini yang berikutnya saya punya contoh salah satu jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Rido tadi ya. Ini contoh dari kerusakannya. Ciri utamanya ya ini. Lampu milnya menyala. Tapi kita belum tahu untuk milnya ini yang menyala kerusakannya ada di sebelah mana. Lah, untuk itu perlu juga yang namanya untuk memainkan yang namanya feeling atau perasaan yang dirasakan oleh driver itu apa. Nah, ini contohnya. Seumpama saat idling, putaran engine tidak bisa stabil ataupun engine tidak bisa dihidupkan sama sekali. Nah, di sini cirinya tadi itu ada yang menyala pada milnya ini. Kemungkinan kerusakannya, cara menganalisisnya ya nanti kalian bisa coba untuk seperti jika mesin tidak bisa menyala sama sekali, coba periksa aki baterainya atau bisa jadi memang sistem starternya yang rusak. Dicoba dulu di starternya berputar atau tidak. Kalau memang starternya tidak bisa berputar, berarti bukan di mesinnya, berarti di starternya. Kalau starternya normal tapi mesin tidak bisa menyala seperti ini ada beberapa penyebab. Mungkin bisa jadi injektornya rusak, CKP sensornya rusak, ataupun ECM-nya sendiri yang rusak. ECM itu sendiri merupakan bagian utamanya. Kalau di tubuh manusia itu ibaratnya ECM itu otaknya, lalu kabel-kabel itu yang ada di mobil itu seperti pembuluh darahnya. Sedangkan darahnya itu sendiri apa Pak? Darahnya sendiri itu adalah listrik. Dia nyuplai listrik atau nyuplai darah ke komponen-komponen seperti sensor-sensor ini. Nah, ketika sensor ini ibaratnya seperti organ-organ. Ketika salah satu organ ini tidak suplai darah, dalam kasusnya ini adalah sensor ini tidak mendapatkan suplai listrik, maka ya mati. Seperti itu. Analogi saya kira-kira paham atau tidak ya? Paham ya? Oke. Untuk kita lanjutkan. Nah ini tadi kan sudah saya kasih lihat video, sudah saya kasih. Oh ya nanti saya share ke link lewat WA group untuk modul dan LKPD. Itu sebagai contohnya saja. Nanti untuk khusus untuk LKPD-nya saya akan cetak atau saya akan print, lalu nanti ketika sudah dibagi kelompok, nanti saya kasihkan setiap kelompok itu 1 lembar untuk laporannya. Nah di sini tugas kalian sekarang buatlah kelompok dengan teman kelasmu. Silakan untuk membagi kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Coba. Sesuai urut absen saja ya Pak ya, biar mudah. Ya lebih mudah urut absen. Ya, terima kasih Pak. Sudah dapat semua ya LKPD-nya? Sudah. Ya, di sini LKPD-nya nanti seperti ini. Sudah kelihatan? Pak, sudah. Ya, ini nanti cara pengerjaannya. Di sini kan ada nama siswa. Nah, ini boleh diisi ketua kelompoknya. Nanti di sini anggota-anggotanya. Lalu di sini ini tadi kegiatan yang sudah kita lakukan seperti menonton video dan lain-lain. Lalu di sini ini sudah saya tuliskan. Kenapa kok sudah saya tuliskan di sini? Ini kan sudah tercantum jelas ada di modul ataupun di manual book. Ini manual booknya bawa semua ya? Atau ada yang ketinggalan di rumah? Bawa. Ya, Kenapa? Saya ketinggalan.
Ya, pokoknya selama pelajaran saya biasakan selalu bawa manual booknya. Yang tidak punya silahkan izin untuk fotokopi dulu. Ya. Ojo jajan terus, uangnya jangan buat jajan terus. Disisihkan sebagian buat ilmu. Iya Pak. Nah, Kalau sini, pakai modul bisa Pak. gimana? Ada yang modul PDF, enggak Pak, misalnya lewat HP. Ada nanti saya kirimkan. Yang formatnya nanti kalau yang HP-nya ada kuota, nah ada kuotanya semua enggak ini? Nanti saya share percuma enggak ada kuotanya. Password di sekolah Pak, password di sekolah. Biasanya untuk beli kuota buat game kuat, tapi untuk kuota untuk belajar alasan nggak punya. Ada semua ya? Insya Allah ada, Pak. Ya. Di sini nanti yang butuh soft filenya bisa saya kirimkan langsung ke grup, bisa di-download untuk modul dan manual booknya. Kalau yang kebetulan sudah bawa dari cetakan yang kemarin, yang kelas 11, bisa dipakai. Itu karena satu kesatuan antara perawatan IMS dan perbaikan start diagnosa pada kerusakan IMS. Itu masih satu kesatuan. Lanjutannya. Nah, di sini cara pengerjaannya ya, saya jelaskan. Di sini ada gangguannya. Gangguannya ini saya ambil tidak terlalu banyak. Saya ambil yang sering terjadi dan umum saja. Di sini ada gangguannya, mesin bisa di-start tapi tidak bisa hidup. Nah, silahkan Anda dan kelompok Anda tuliskan di sini. Penyebab gangguannya itu apa? Kira-kira menurut berdasarkan Anda yang telah Anda baca di manual book ataupun di modul, itu tulis di sini penyebabnya. Seumpama mesin tidak start, mesin bisa di-start tapi tidak bisa hidup. Penyebabnya, contohnya ini hanya contoh ya, seumpama sensornya, sensor CKP-nya. Ya, sensor CKP-nya kenapa? Bisa jadi soketnya lepas, atau bisa jadi di kabelnya itu yang rusak memang, atau hanya kotor, atau memang sensornya sendiri itu rusak. Silahkan Anda tulis di sini. Kalau Anda temukan di sini 4 penyebab gangguannya, tuliskan semua atau secukupnya di sini. Lalu di sini kasih solusinya. Seumpama kabelnya putus, mungkin bisa dilakukan pensolderan atau pematrian, lalu disambung, lalu seumpama dikasih disambung lalu disolasi supaya tidak saling bersinggungan antar kabelnya. Kalau seumpama penyebabnya itu ada di sensor yang rusak, coba Mas Jati, kalau seumpama sensor yang rusak, kira-kira yang Anda lakukan seperti apa Mas Jati? Penyebab gangguannya? Ya, silakan. Gimana Pak, mau ulang? Kalau seumpamanya di sini ada penyebab gangguannya setelah Anda membaca di modul, setelah Anda membaca di manual book atau dari literasi yang lain, ternyata ada gangguan yang namanya sensor rusak. Kira-kira menurut Mas Jati solusi perbaikannya bagaimana ya Mas ya? Solusi yang saya lakukan pertama yaitu melakukan pemeriksaan kepada sensor tersebut menggunakan multi tester. Nanti saya periksa sensor tersebut apakah yang diukur hambatannya atau tegangannya sesuai dengan petunjuk di manual book, nanti dibandingkan dengan spesifikasi standar. Kalau tidak sesuai dengan spesifikasi standar baru dilakukan perbaikan, bisa diganti atau dilakukan pengenalan. Gitu Pak. Ya, benar sekali. Nggak mungkin toh Mas Jati tak suruh coba kalau seumpama rusak sensornya, Mas Jati buatkan sensor, kan ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin buat sensor dari lempung toh ya Mas ya? Iya Pak. Buatnya ya tetap ganti solusinya. Itu seperti itu. Ini untuk cara pengerjaannya, apakah ada pertanyaan? Belum Pak. Tidak Pak, belum. Tidak, kalau tidak ada silakan Anda dan kelompok Anda untuk berdiskusi dan mengerjakan dari soal yang ada pada LKPD, khususnya pada soal yang diskusi. Seperti itu. Gimana? Oke? Ya Pak. Ya. Oke ya, silakan. Silakan waktu untuk mengerjakan saya sediakan.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, oke. Untuk kelompok yang ingin presentasi, saya tawarkan dulu. Kelompoknya siapa? Saya dulu, Pak. Nah, kelompok 3. Oh ya, kelompoknya Mas Rido, silakan kelompok 3. Bagaimana, Mas? Jadi tadi saya dan teman-teman dalam kelompok sudah berdiskusi, Pak. Jadi berikut ini hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi dari kami, Pak. Mungkin ada salah dari kami, mohon bimbingannya, Bapak. Ya. Untuk kelompok lain mungkin ada tambahan. Buat kelompoknya Mas Rido, kelompok 3, silakan. Jika ada yang menambahi, mungkin Mas Joko ingin menambahi atau ada pendapat lain dari Mas Joko? Ya, Pak, untuk berjalannya hampir sama dengan permasalahan saya, tapi kok penyebabnya bisa berbeda-beda ya, Pak. Iya, itu karena persepsinya kan belum dijadikan satu. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain itu yang berbeda, mungkin belum dijadikan satu. Nanti kita jadikan satu di hasil akhirnya pada evaluasinya nanti di akhir pembelajaran. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu selanjutnya di sini saya punya video lagi. Nah, di sini adalah video yang telah saya buat. Di sini adalah salah satu video. Nanti saya punya video-video lain tentang cara pemeriksaannya. Ini saya hanya menyontohkan cara penggunaan untuk scanner. Lalu cara pemeriksaannya, lalu gejalanya. Ini saya mainkan. Gak ada suaranya ya, Pak Devri? Tuh, tidak ada suaranya. Bentar. Itu mari kita coba untuk menerapkan oke. Ampun, Pak Devri, udah ada suaranya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Dan kita kembali lagi ke menu pertama. Kita menggunakan scanner. Yang pertama kita on-kan kunci kotak. Kalau kita lihat pada milnya menyala. Lalu kita coba untuk menyalakannya. Pada saat proses starter normal. Lalu mil tidak menyala, menunjukkan mesin dalam kondisi baik. Lalu saat itu ada satu putaran menengah. Pada saat putaran itu tadi video dari saya tentang cara pemeriksaan menggunakan scanner. Kira-kira di sini sudah ada yang familiar dengan pemeriksaan mesin ATM menggunakan scanner atau belum ya? Atau mungkin orang tuanya di rumah punya bengkel sudah pernah menggunakan alat tersebut? Belum, Pak. Belum familiar. Ya, nanti itu menggunakan scanner untuk memeriksa kerusakannya.
Nah, gejalanya tadi itu seperti yang dilihat di video, pada saat RPM di 2000 normal, idolnya normal, tapi ketika menginjak 3000 sampai 4000 itu mulai tersendat. Nah, berdasarkan video tadi disimpulkan bahwa kalau kerusakannya itu terdapat pada MAP. Kalau alat kan scanner kan harganya mahal, tidak semua orang itu punya. Sebenarnya ada cara yang lebih praktis lagi, yaitu dengan cara menjumper. Nah, ini dijumper, pada ini kan ada pinnya, pada soket DLC itu ada pinnya, penomoran ini tidak perlu kalian hafalkan. Karena tidak mungkin Anda menghafalkan ini dengan berbagai ratusan merek mobil dengan ratusan tipenya, tidak mungkin Anda menghafalkan ini. Nah, untuk itu Anda perlu untuk membaca manual book. Biasakan untuk membaca manual book setiap sebelum melakukan pekerjaan. Ya? Gimana? Paham kan? Paham. Ya. Mas, ibaratnya itu manual book itu peta Anda, map Anda. Ketika Anda kehilangan map, pasti akan hilang dari tujuan utama yang dituju. Jadi manual book itu map Anda. Anda punya perlengkapan perang lengkap, Anda punya senjata, Anda punya bom nuklir, tapi kalau tidak tahu map atau buta map, pasti Anda akan mati di medan perang. Seperti itu. Ya, paham ya? Ya, Pak. Nah, untuk di sini saya ada gambarnya. Yang untuk yang di jumper itu bagian 4, pin nomor 4 dan pin nomor 12. Lalu di sini untuk yang gambar kotak-kotak ini yang seperti benteng ini sebenarnya bukan benteng, ini menunjukkan gelombang. Nah, panjang gelombang ini setiap naik ke atas itu menunjukkan waktunya sekitar 0,25 detik. Untuk on, off, on itu ke atas, off itu ke bawah, seperti itu terus. Berarti kalau seperti ini hitungannya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti sini ada 7 kedipan. Nanti kalau ada yang kedip panjang atau nyalanya panjang, itu biasanya bagian atasnya yang on ini agak panjang, tidak ada yang ke bawah. Nanti itu ada hitungannya sendiri. Silahkan Anda buka di modul yang saya kirimkan lewat WA. Di situ ada tabelnya. Seumpama untuk kedipan sekian itu, atau seumpama kedipannya pada mil itu 22 kali, itu kerusakan pada bagian mana, itu bisa diketahui pada tabel. Tabel itu jangan dihafalkan, karena setiap mobil, setiap merek itu akan berbeda. Lalu di sini pinnya ini juga mungkin akan berbeda pada mobil yang lain. Paham ya? Paham. Nah, jangan istilahnya jangan sampai menyamaratakan ini, bisa jadi nanti di tempat mobil lain ini beda pinnya, nanti malah konslet bagian ECM-nya. Lihat dulu tipe mobilnya, cari dulu di manual book-nya. Ini untuk langkah ketika kita tidak punya scanner, pemeriksaannya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk pengukurannya. Di sini masih ingat ya cara menggunakan multitester ya? Masih, Pak, masih. Untuk pengukuran hambatan, oke. Ini nanti bisa dicek pada bagian soket-soketnya yang perlu diperiksa seperti ini. Nah, di sini saya coba ini bertanya. Di sini saya ada yang namanya langkah pemeriksaan injektor. Ada perintah seperti ini untuk pemeriksaannya. Hubungan tester. Maksudnya seperti ini. Jika ketemu seperti ini pada manual book, di sini ada 2 pin, nomor 1 dan nomor 2. 2 terminal itu nanti kita coba Ya. cara dicek. Waktunya Lalu di sini ada bagian hambatannya. Untuk Oke, kalau begitu setelah di sini saya berikan materinya. Di sini ada langkah untuk pemeriksaannya. Silahkan Anda bagi kelompok seperti yang tadi. Bagaimana sudah dibagi kelompoknya?
Sudah. Sudah Pak. Sudah. Lalu di sini ada langkah-langkahnya. Lalu di sini ada LKPD-nya tadi kan ada 2 ya, ada yang praktek dan diskusi. Silakan Anda kerjakan yang bagian praktek. Ini ada bagian praktek, di sini cara pengisiannya, di sini ada lampu mil, ini kemungkinan penyebabnya apa, seperti pada yang tabel sebelumnya. Paham ya cara pengerjaannya? Paham. Oke, paham. Oke, setelah dibagi kelompok, silakan Anda untuk beserta kelompok Anda menuju ke bengkel, lalu lakukan pemeriksaan. Lalu LKPD-nya itu diisi. Jangan lupa sesuaikan dengan hasil dari pemeriksaan. Kalau memang jelek ya tulis jelek, kalau memang bagus ya tulis bagus. Yang saya nilai di sini bukan hasilnya, umpama hasilnya harus bagus tidak, tapi cara Anda sekalian untuk menyimpulkan. Paham? Paham. Ya, silakan ke bengkel. Silakan ke bengkel sama kelompok Anda. Ya, Pak. Bagaimana? Sudah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya tunjuk langsung aja untuk kelompoknya Pak Jati. Bagaimana hasil? Silakan dipresentasikan bagaimanakah hasil dari perbaikan dan pemeriksaannya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya akan coba mempresentasikan hasil pemeriksaan pada hasil berbangun saya diberikan nanti Pak. Hasilnya seperti ini. Terima kasih Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin kelompoknya Pak Kamdan. Ini Pak, nanya tadi pengukuran sensor kan harus di suhu 20 derajat. Nah itu untuk mengkondisikan sensornya biar di suhu 20 derajat Celcius bagaimana Pak? Di suhu 20 derajat? Ya, pengukuran tahanan injektor. Oh, seperti itu. Mungkin kita nanti bisa masukkan ke dalam wadah. Nanti kita carikan es batu, lalu kita dinginkan sebentar. Kita tembak pakai termogan, kalau suhunya sudah sesuai baru kita periksa menggunakan ohmmeter, seperti itu. Atau menggunakan multitester. Bagaimana Pak Mas Camdan? Sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Ya. Untuk itu setelah kita melakukan diskusi seperti ini, untuk berikutnya silakan Anda masuk ke link berikut untuk melakukan ulangan. Ini ulangannya di quizzes. Nah, di sini silakan Anda ketik namanya, lalu klik tombol start. Langsung bisa dipilih start game. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan untuk pengerjaan ulangan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Ya, silakan Anda kerjakan mulai dari sekarang. Oke, waktu pengerjaan sudah selesai. Saya ingin bertanya sebelum mengakhiri pembelajaran untuk Pak Jati tadi, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kira-kira ilmu apa yang sudah Mas Jati dapatkan? Iya Pak, terima kasih. Alhamdulillah dengan belajar tadi mendiagnosa sistem perusahaan pada engine management system, saya jadi tahu banyak tentang contoh-contoh gejala yang sering terjadi pada engine dan cara pemeriksaannya tentu saja dan tentu cara perbaikannya Pak. Jadi nanti kalau saya udah punya mobil sedikit-sedikit bisa, kalau ada terkendala saya bisa memperbaiki Pak. Itu Pak. Oh, ya, terima kasih Mas Jati. Oke, untuk pelajaran hari ini mungkin bisa kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri silakan kelompok-kelompok tadi, kelompoknya Mas Jati membersihkan bengkel, kelompoknya Mas Kamdan membersihkan kelas bersama kelompoknya Pak Mas Nurido dan Mas Joko, lalu kelompoknya Mas Rosyid nanti juga di bengkel. Silahkan dibersihkan. Nanti kalau sudah baris di depan kelas, lalu setelah baris dikondisikan dulu, setelah baris kita nyanyikan dulu Pak Negeri, lalu berdoa dan pulang.
Bagaimana, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Belum, Pak. ya, oke. Oke, sudah dibersihkan semua ya? Sampun. Alat-alat sudah dikembalikan? Sudah, Pak. Sudah Silakan, sudah dikembalikan. Silakan. Saya tunjuk Mas Jati untuk memimpin doa. Ya, Pak. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, untuk pelajaran berikutnya nanti saya untuk pelajaran pertemuan berikutnya nanti saya infokan melalui grup WA kelas kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulangnya hati-hati. Gak usah mampir-mampir ya Mas Jati ya. Nanti kalau mau main ganti baju dulu, jangan langsung ke warung kopi. Ya, Pak. Ya, baik. Skor berikutnya Pak Nurito. Silakan Pak Nurito. Oke Pak, untuk pembelajaran dari Pak Devri tadi, yang pertama mungkin yang kita amati bareng bahwa dalam penggunaan waktu itu manajemennya masih kurang. Jadi tadi pembelajaran masih akan dilaksanakan oleh Pak Devri, tapi waktu sudah tinggal sedikit. Lalu yang kedua, dari materi yang ditampilkan Pak Devri tadi itu kan sangat banyak, padahal nanti kegiatannya diskusi juga menyita waktu dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin dalam pemberian materi di PPT itu lebih disederhanakan lagi kalau menurut saya. Mungkin baru itu Pak yang terpikirkan oleh saya terkait penampilan dari Pak Devri tadi. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak masukannya Pak. Ya, komentar dari saya itu waktunya